Itulah saya ingin melihat semangat Bapak Saudara semuanya. Selamat pagi. Wah, harus selamat bulan ya. Saudara, semuanya sehat ya? Amin. Amin. Nah, itu tadi belajar dari Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya sudah berulang kali, bahkan ini kalau saya menghitung dari saya menjadi gembala di tempat ini dari tahun 2014 sudah hampir 9 tahun. Kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 kali saya berkhotbah tentang Bartimeus. Tapi di setiap khotbah ada sesuatu yang berbeda yang saya sampaikan. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang 2 orang buta atau orang buta yang lain selain Bartimeus. Tetapi saya lihat di setiap poinnya itu apa yang ditanam di hati saya itu kayaknya lebih tepat di Bartimeus seperti itu. Sudah ketemu orang itu? Dan kita baca bergantian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus padanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabi, supaya aku dapat melihat." Mari bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara, berikut ini ada video bagaimana saudara akan mengerti ke arah mana saya akan berkhotbah hari ini. Sudah diklik. Ya, ini ada orang tua yang sedang naik tangga. Orang sedang tua, dia sudah tua. Dia sedang naik kuda-kudaan, seperti itu. Dia membawa barang bawaan di pinggirnya seperti itu. Di tengah jalan. Nah, dia berhenti di tengah jalan. Sampai sekarang dia melihat kecapean karena sudah tua. Dia berkata apa? Terima kasih. Ya, anggap lagi dia naik ke atas saudara. Keundang-undang lagi di tengah jalan di tempat yang lapang seperti itu. Sampai situ dia berhenti. Ya, waktu lagi oleh orang lain. Dia berkata apa? Terima kasih. Dia bawa naik ke atas. Ini orang tua kasihan benar ini. Siapa kenal kita? Anak-anak kecil dengan dua bapaknya. Bapaknya mau ini kan buat dia lagi capek. Dan dia bapaknya turun ke bawah. Perhatikan hal ini, saudara.
Yang pertama, saudara, seringkali orang-orang itu seperti orang tua tadi. Bartimeus juga sama. Tetapi karena Bartimeus itu orang yang sangat peka akan kehadiran Tuhan. Ketika Yesus berada di Yeriko, dia sedang mengemis, saudara. Orang-orang di sana itu hanya berkerumun di sana yang ingin apa? Ingin melihat mujizat. Orang-orang berkerumun di sana yang ingin melihat, oh siapa Yesus? Dia orang Nazaret. Tetapi berbeda dengan Bartimeus ini. Dengan apa? Dengan segala kelemahan dia, dengan segala keterbatasan dia. Ketika dia mendengar Yesus dari Nazaret, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Dia sangat peka sekali, ayat 47 dan ayat 48. Dia sangat peka sekali akan kehadiran Tuhan. Banyak orang-orang itu seperti yang tadi, yang merasa hidupnya menolak orang tua seperti itu. Orang tua ternyata naik ke sana, tetapi sama orang-orang lihat, wong sana itu naturun mungkin karena apa? Wong tua itu non saya mungkin. Saya sudah umurnya 50 tahun ke atas, ada 50 tahun ke atas. Ada ya, non sewu ya. Biasanya dengkule, nak medul ki ambon. Ya boten. Aku pe becik pe munggah timbangane medul. Ya boten. Karena apa? Nak munggah kan mungkin ada yang ngomong semua, tapi nak medul jedek motor pakai paling gede. Rasanya aku abot, nyonggol wae dhewe abot sehingga dengkule ngoprok. Gitu boten. Orang yang menolak tadi, sing 50 tahun ada belum tentu masalah sebab masih gila. Saudara, orang tua tadi yang melihat itu merasa akan menolong orang tua ini deh. Akan menolong orang tua ini sehingga dia ingin ya bahwa ada orang tadi sampai dibawa dengan keadaan selamat atau mungkin ya paling tidak meringankan dia kalau bawa barang seperti itu. Padahal cara ke atas banyak orang itu seperti tadi hanya melihat tanpa mengerti apa tujuannya. Tapi Bartimeus beda. Ketika dia melihat, belum ada waktu dia belum dibuka sama Tuhan. Ketika dia mendengar bahwa ada Yesus di sana, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia peka akan kehadiran Tuhan. Banyak orang-orang nggak bisa peka akan kehadiran Tuhan. Karena apa? Karena egonya. Dia hanya ingin mendapatkan mujizat. Dia ingin hanya mendapatkan tempat. Dia ingin mendapatkan ini loh aku seperti itu. Saudara, mari perhatikan hari ini. Saudara dan saya itu selalu peka akan kehadiran Tuhan. Ingatlah baik-baik. Bartimeus itu orang yang peka akan lawatan Tuhan. Dia tahu siapa Yesus. Banyak orang-orang berkerumun, tapi banyak orang di sana tidak mengerti siapa Yesus. Banyak orang-orang mengikut Yesus, tapi banyak orang juga tidak mengerti siapa Yesus. Tapi Bartimeus peka hidupnya. Ketika dia tahu bahwa itu Yesus adalah Sang Mesias, adalah Tuhan, dia panggil Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang tidak peka akan kehadiran Tuhan, sehingga terkadang ketika kebaktian di sini pikirannya nggak di sini. Berpikir makutan orangnya. Wah, aku mau kamar bos makan kok dia. Kamar bos makan ini kok dia. Aduh, kok begini? Nah seperti itu. Banyak orang-orang orangnya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya dengan pasangannya, dengan calon pasangannya, pikirannya dengan hal yang aneh-aneh. Bahkan kebaktian di sini firman Tuhannya dari sana. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena hidupnya sudah menolak setiap didikan, tidak peka akan didikan. Tapi saudara ingatlah baik-baik, Bartimeus orang yang sangat peka akan kehadiran Tuhan. Sehingga orang-orang yang peka dan menangkap api Tuhan di sini, menangkap apa yang difirmankan hari ini, saudara akan bisa bertumbuh dengan baik. Orang tidak akan bisa bertumbuh jika tidak menolak dan belajar dan didikan. Bartimeus beda. Ketika dia mengerti, dia itu orang yang kedua, saudaraku. Next. Yang kedua itu apa, saudaraku? Orang gampang retre. Kong ini kok dibanding-banding. Betul lagu itu ya. Berarti itu bukan orang gampang yang letre, saudaraku. Karena apa? Ketika orang-orang berkata di sampingnya
Publisitas itu tuh nyeneni, saudaraku. Dia berkata seperti itu tuh nyeneni Bartimius karena apa? Seorang nabi itu tidak diperkenankan bertemu dengan orang yang dianggap terkutuk. Seorang yang melayani Tuhan itu tidak diperkenankan bertemu dengan orang-orang yang mungkin pengemis, orang yang dianggap tidak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Semua orang itu nyeneni, dan seorang nabi dilarang berhenti di sembarang tempat. Yesus pada waktu di Yeriko itu bukan tempat para nabi berhenti, sehingga para orang-orang yang pada waktu itu melihat, waduh, ini ngapain sih nabi manggil Yesus? Saudara, banyak orang-orang yang menghalang-halang pekerjaan Tuhan. Tapi Bartimius orang yang sangat jujur hidupnya. Ketika Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Dia berkata apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia punya permintaan yang tepat karena ada sebuah kejujuran. Dan sebuah kejujuran itu mahal harganya. Tapi kejujuran itu mahal. Berarti orang yang tidak jujur itu murah. Jika saudara dan saya belajar untuk tidak jujur, berarti belajar untuk menjadi seorang dengan jujur itu jujur itu mahal harganya. Berarti orang yang tidak jujur murah. Ketika saudara belajar untuk tidak jujur, berarti saudara akan menjadi orang murahan. Murah itu apa? Di bawah levelnya, bawah standarnya. Maka itu kita harus jujur terhadap satu dengan yang lain. Amin. Coba tengok kanan kiri, katakan jujur itu mahal harganya. Kalau kamu gak jujur berarti kamu murahan seperti itu. Saudara, Bartimius bukan orang yang gampang kletrik. Ketika kanan kirinya berkata stop Bartimius, kamu gak layak masuk dalam bantuan. Stop Bartimius, kamu gak bisa masuk di sini. Ini bukan bagianmu, saudaraku. Tapi Bartimius itu orang yang peka. Hidupnya tidak gampang kletrik. Ketika ada goncangan seperti itu, dia tetap jalan, dia tetap teriak, dia tetap memanggil Tuhan. Berapa banyak orang-orang saat ini ketika hidupnya dengan tekanan, hidup dengan tekanan, apapun badai dalam hidupnya, ketika dia berkata jangan panggil Tuhanmu, dia lari dari Tuhannya karena tidak kuat dengan tekanan. Bartimius berbeda. Ketika ada tekanan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap panggil Tuhan. Banyak orang-orang yang berkata stop mau menyembah Tuhanmu, Tuhanmu gak bisa ngasih apa-apa, ya tambah masalah, tambah masalah, tambah masalah. Tapi kalau baik-baik, setiap pencobaan datang itu tidak melebihi setiap kekuatan kita. Katakan amin. Saudaraku, ini hanya luar biasa dan tentang Bartimius. Dalam keadaan apapun hidup kita, dengan setiap tekanan badai dalam hidup kita, tetaplah panggil Yesus. Amin. Amin. Saya enggak janjian dengan Mak Yasmin menyanyikan lagu yang tadi. Ada rencana lagu saya setelah lagu itu juga. Sudah, karena setiap badai dan tantangan ingatlah baik-baik. Panggil Yesus Tuhan kita. Karena Yesus ada dalam hidup. Yesus ada dalam hati. Roh Kudus bersemayam dalam hidup. Undang dia, minta dia untuk memberikan kekuatan baru kami. Ingat baik-baik, Bartimius gampang nih. Yo, ngomong pelecehan. Bartimius bukan orang yang gampang meletrik dalam hidup. Ada tekanan, bahkan mungkin ada badai dalam hidupnya. Ada tantangan, is okay, tapi dia tetap berkata, Yesus akan tahu. Ketika semua orang berkata, Bartimius, tolong jangan panggil dia. Kamu gak layak masuk dalam Tuhan. Kamu gak layak untuk memanggil Tuhan. Stop Bartimius. Saudara, ya dilakukan Bartimius bukan hanya memanggil, tapi dia tanggalkan jubahnya. Dia tahu ketika berhadapan dengan Tuhan, dia merasa dengan jubah pengemis, aku dianggap tidak layak. Tapi dengan segala kepolosan yang ada dalam hidupku,
aku layak bertemu dengan dia. Sehingga dia tanggalkan jubah ini supaya diterima oleh semua orang yang hadir pada waktu. Saudara, berapa banyak orang-orang yang seringkali hidupnya merasa tertolak dengan jubah yang dia kenakan. Jubah yang dikenakan bisa menjadi perkataan dia, perbuatan dia, cara pikir dia. Tapi hari ini kita belajar bagaimana tanggalkan jubah hari seperti ini. Jubah ketidakjujuran, jubah yang mungkin yang membuat kita punya kekurangan. Tapi yang baik-baik ketika tanggalkan semua bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara menjadi orang yang peka akan kehadiran Tuhan, dan juga bukan orang yang gampang meletre. Orang yang gampang meletre, ketika tangan hambatan, ingatlah baik-baik, saudara tetap kuat. Dengan kesehatan umur 40 tahun, banyak orang gampang meletre, tapi tetaplah kuat, jaga kesehatan. Metabolisme tubuh juga butuh vitamin, saudara punya. Maka saudara butuh firman Tuhan dalam hidupmu, supaya kamu tidak gampang meletre menghadapi tantangan. Tantangan selalu ada kok. Bersama dengan Tuhan itu, ingatlah baik-baik, tidak selamanya jalan lurus, tetapi selalu ada jalan terkadang terjal, yang terkadang menanjak, yang terkadang bahkan berlembab. Tapi ingatlah baik-baik, bersama dengan Tuhan, panggil Yesus dan berikan kekuatan baru dalam hidup. Tapi ingatlah baik-baik, saudara menjadi orang yang peka dan bukan orang yang gampang. Apakah masih ada slide-nya? Nah, saudara, Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa saudara? Lalu apa saudara? Posisi dia ngomong. Lalu apa saudara? Lalu 30 orang. Lalu kenapa saudara? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara perhatikan hal ini. Ada perubahan yang sangat radikal dalam Bartimius. Kenapa sangat radikal? Setiap hari dia berada di Yeriko, mengadakan tangan terima berkat dari orang lain, terima belas kasihan dari orang lain, dan belas kasihan itu gak pernah salah. Saudara, terkadang saudara seringkali kita membeli sesuatu dari orang itu karena kita kasihan. Iya betul. Halo. Atau mungkin karena kita memberikan uang receh kepada pengamen, atau mungkin kepada orang yang sedang apa seperti itu, karena belas kasihan. Bahkan seringkali istri saya itu karena ada orang tua yang jualan sayur untuk ini, karena merah tuku saudara. Ini mau juga ngomong betulan dulu, masak nih. Karena itu uang bawa sayuran sing bawa tomblok tengok masak nih. Rencana nggak beli, tapi karena punya belas kasihan bingung masak nih, dia beli. Ternyata rasanya masaknya enak, masakan pak. Karena apa? Rencana nggak beli, tapi karena apa? Karena belas kasihan. Tapi apa baik-baik? Belas kasihan tidak pernah salah. Dan Bartimius ketika dia memanggil Tuhan, menyebut Tuhan, berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dan dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang-orang yang di tempat ini atau tempat lain, seringkali kita memanggil Yesus tapi tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Karena banyak orang-orang itu tidak peka akan kehadiran Tuhan. Orangnya gampang meletre. Tapi Bartimius ketika mendapatkan belas kasihan itu, ada perubahan yang radikal. Bagaimana ketika setiap hari dia mengadakan tangan,
ketika ada perubahan yang luar biasa, dia mengikut Yesus dalam perjalanan Yesus. Dia mengikut Yesus. Perhatikan hal ini. Ketika setiap orang pelayanan, biasanya orang-orang membawa orang yang sudah disembuhkan Tuhan oleh pelayanannya. Dan biasanya terkadang suruh kesaksian, saya sudah disembuhkan Tuhan lewat bapak ini, lewat ibu ini, seperti itu. Terkadang apa? Ada sebuah kesombongan. Tapi yang baik-baik, yang harus dilakukan bukan pakai tani yang dipakai Tuhan, tapi harus nama Yesus yang disembah. Harus nama Tuhan yang disembah. Makanya seringkali saya berkata, bukan nama saya yang dikenalkan, bukan gereja yang dikenalkan, tapi harus nama Yesus yang kita sembah, yang kita wartakan dengan kebaikan. Tempat ini tanpa saya bisa jalan. Tempat ini tanpa saudara juga bisa jalan. Tapi tempat ini tanpa Tuhan Yesus tidak ada bisa berjalan. Saudara, ketika saudara yang menjadi nomor satu saat saya kemarin, saudara berusaha untuk membangkang, untuk melarang otoritas. Tapi ketika ingin saudara menjadi seorang pemimpin yang baik, saudara akan tunduk pada otoritas dan menomorsaatukan Tuhan Yesus. Melayani ataupun memimpin tidak harus menjadi nomor satu, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Amin. Coba tengok kanan di sini, mengatakan melayani ada sebuah kehormatan. Tangkap bagi Tuhan hari ini. Bartimeus orang yang sangat peka tentang kehadiran Tuhan. Ketika dia melihat itu Tuhan, dia menjadi orang yang tidak gampang melintir. Dan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan yang tak tinggal. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat sebuah perubahan dalam hidup. Ingatlah baik-baik, ketika bertemu dengan Tuhan, dia orang yang jujur akan hidupnya. Rabbuni aku, supaya aku dapat melihat. Jika orang pikirannya tentang duit saja, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gak peduli dia orang buta atau tidak. Lalu dia berkata, kasih aku uang dong. Kenapa? Pikirannya duit. Kasih aku harta benda dong, supaya aku gak nulis lagi. Bisa. Tapi Bartimeus beda, dia berkata, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, mari belajar hari ini. Jika Bartimeus ada sebuah perubahan, atau mungkin banyak orang yang mengerti seperti orang tadi yang rencana menolong, padahal nggak menolong. Kita ada di bagian mana? Bagian seperti Bartimeus atau para murid dan sekitar orang-orang yang melihat Yesus. Banyak orang menyembah Tuhan, tapi nggak peka akan hadirat Tuhan. Banyak orang sujud dengan hingar-bingar, dengan musik yang luar biasa. Dia menyembah Tuhan dengan berbagai macam karunia dia bisa seperti itu. Tapi banyak orang-orang juga nggak peka akan hadirat Tuhan. Bartimeus beda. Dia mengerti benar bahwa orang yang di hadapannya adalah Yesus Tuhan. Banyak orang dengan ratusan bahkan ribuan orang duduk, mereka menyembah Tuhan dalam sebuah peribadatan. Tapi mereka nggak peka akan kehadiran Tuhan. Yang penting senang. Bartimeus beda. Dia nggak peduli ratusan orang di sekitarnya atau mungkin ribuan orang di sekitarnya. Tapi dia peka bahwa itu Yesus yang aku nantikan sebagai Mesias. Itu Yesus. Maka hari ini saudara punya baik-baik. Jadi orang yang peka akan kehadiran Tuhan. Maka apapun itu, bukan tipe orang yang gampang melintir. Tantangan selalu ada, masalah selalu ada. Tapi ketika bersama dengan Tuhan Yesus, mampu melewati setiap tantangan. Saudara, suatu ketika pada waktu itu saya pernah diundang di sebuah
konferensi anak-anak muda, dan saya pada waktu itu sudah punya anak istri di SCC Sentul, Bogor. Itu Bogor waktu itu, Bogor. Dan ketika di sana dengan fresh worship yang luar biasa, di samping anak ini saya orang-orang yang nggak seumuran, di bawah saya semuanya. Saya ada Pak David pada waktu yang seumuran, ada Pak David dari aku. Dan sampai di sana dengan musik dan semua dengan menyembah Tuhan, dengan memakai bahasa, dengan memakai penyembahan yang luar biasa di setiap gereja masing-masing seperti itu. Saya memperhatikan kanan kiri saya. W-nya pada waktu itu cewek yang menjadi worship leader. Di samping kanan kiri bahasa rohnya kok aneh sekali seperti itu. Wahyu tenang begitu. Saya mikir kita sebenarnya kok aneh. Kita selalu kenapa orang seperti itu. Dia berkata apa tadi sebenarnya? Wahyu tenang seperti itu. Dan dia berkata, wahyu tenang seperti itu. Saya kan bahasa rohnya seperti itu. Kenapa? Dan wahyu tenang apa? Jadi dia berkata apa? Dia fokusnya pada beda tadi. Fokus bukan pada penyembahan. Dia berkata, wahyu tenang. Sudah ketika rencana kita ada kakek kamu dan juga di tempat ini. Jangan sampai nanti ketika mungkin Mbak Fani WL atau mungkin Mbak Mila WL atau mungkin Mbak yang lain jadi WL seperti itu, ada pemuda yang jomblo juga berkata, wahyu. Gila kita gila bahasa rohnya kan ngawur karena fokusnya pada WL. Saudara, fokus hidup kita kepada Yesus dan penyembahan kita. Bukan berapa besar hingar-bingarnya sebuah penyembahan, berapa hebatnya musik itu, tapi berapa besar hatimu yang kau persembahkan buat Tuhan. Ketika Bartimius sudah di-stop sama orang lain, stop, jangan panggil Yesus. Yesus itu nabi. Kamu gak layak masuk ke sana. Kamu gak kudus. Seorang nabi dilarang sembarangan berhenti di sembarang tempat. Seorang nabi juga dilarang bertemu dengan orang yang dianggap terkutuk. Seorang nabi dilarang bertemu dengan orang-orang golongan seperti kamu. Dia tetap pakai Yesus. Bahkan ketika Yesus berkata panggil dia, orang berkata apa? Persiapkanlah hatimu. Pikiran orang lain, Yesus akan marah dengan Bartimius. Pikiran kita juga sama ketika ada tantangan. Tuhan, kenapa lama sekali jawab ini? Apa yang salah dengan hidup? Tapi sebenarnya Yesus sudah memanggil kita dan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Maka hari ini undang Yesus dan minta dia menyembuhkan setiap sakit, dia pulihkan hidup. Undang Yesus dalam hidup, panggil Yesus supaya setiap tantangan yang ada kamu bisa melewatinya, bahkan mampu mengatasi. Dan hari ini katakan, Yesus, Yesus, dengarlah. Engkau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagiku. Jika Bartimius sudah perubahan yang radikal dalam hidupnya, maka hari ini ketika engkau mengundang Yesus dalam hidupmu, ingatlah baik-baik. Yesus akan merintah hidupmu.